Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Anissa Husnul Khotimah dengan NIM 5045 dan saya sendiri yaitu Alvina Nur Khairani dengan NIM 5049 dan yang terakhir yaitu Sri Mulyani dengan NIM 5070 yang akan membahas mengenai model program PAUD. Model Montessori. Maria Montessori meninggalkan jejaknya di dunia dalam banyak hal. Dia adalah wanita pertama di Italia yang menjadi dokter pengobatan dan wanita pertama yang mendapatkan gelar doktor di bidang antropologi. Dia menetapkan metode pendidikan yang menyandang namanya dan terus digunakan hingga saat ini di sekolah-sekolah seluruh dunia. Montessori menjadi tertarik pada pendidikan saat ia bekerja dengan anak-anak yang dicap berpikiran lemah. Dia segera menemukan bahwa metode pengajarannya juga dapat diterapkan pada anak-anak yang tidak memiliki keterbelakangan mental. Dia membuka sekolah pertamanya di distrik miskin di Roma pada tahun 1907. Dan dalam waktu yang sangat singkat menarik perhatian dunia kependidikan Montessori. Meskipun sebagian besar sekolah Montessori adalah sekolah swasta, beberapa sistem di sekolah negeri menerapkan program Montessori sebagai alternatif. Bagaimana anak belajar Montessori? Beberapa elemen kunci dari filosofi Montessori termasuk dari gagasan pikiran penyerap, lingkungan yang siap, pendidikan otomatis, periode sensitif, dan prinsip kebebasan untuk anak. Nah, elemen-elemen ini menjelaskan bagaimana anak tumbuh dan berkembang, seperti halnya pikiran penyerap, bahwa bayi tidak melakukan apapun secara mental. Bayi secara tidak sadar menyerap semua apa yang ada di sekitarnya. Dan proses ini secara bertahap akan menjadi sadar. Misalnya, anak mulai memahami cangkir yang sebagai kategori tidak hanya mencakup semua cangkir yang ada, tetapi semua cangkir yang memungkinkan. Yang kedua yaitu lingkungan yang siap. Guru bertanggung jawab atas lingkungan yang siap, yaitu memilih materi yang diajarkan dan bagaimana materi itu ditampilkan dengan cermat agar dapat menarik minat anak. Seperti meja dan kursi harus berukuran anak dan ringan agar anak dapat memindahnya dan membuat posisi yang paling nyaman untuknya. Peran utama seorang guru yaitu menunjukkan bagaimana bahan digunakan dan tugas diselesaikan. Demonstrasi ini sangat spesifik karena sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sebagian besar materi Montessori mengoreksi diri sendiri agar dapat memberikan umpan baik kepada anak tentang kebenaran tindakannya. Contohnya, Menara Merah Muda. Menara Merah Muda yaitu sekumpulan kubus yang berukuran bertingkat. Materi dan latihan Montessori. Yang pertama yaitu latihan sehari-hari. Latihan ini melibatkan perawatan fisik diri dan lingkungan, seperti tugas-tugas mencuci meja dan menyemir sepatu. Nah, tujuan dari tugas ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan kreativitas anak. Yang kedua ada materi sensorik. Materi ini dirancang untuk mengembangkan penyempurnaan indera dengan
dengan tujuan mengembangkan kecerdasan anak. Yang ketiga yaitu ada materi akademik. Materi akademik ini meliputi alfabet bergerak, aplas huruf, dan sisipan geometris bidang. Nah, di sini setelah anak belajar tentang beberapa huruf tertentu dari alfabet, lalu anak disajikan dengan alfabet yang dapat dipindahkan agar anak dengan mudahnya menyusun kata-kata. Yang keempat yaitu latihan seni dan budaya. Nah, latihan ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan anak dalam menghargai musik dan belajar mengontrol gerakan kaki dan tangan ketika persiapan menari. Di sini anak juga diajarkan tentang cara menggunakan alat musik dan mengenali suara-suara musik melalui latihan sensorik tadi. Nah, meskipun dalam materi Montessori ini menggambar tidak pernah diajarkan secara langsung, tetapi anak-anak diajari tentang menggaris dalam warna sebelum melukis diajarkan. Selanjutnya yaitu model behavioris. Model behavioris sekolah untuk anak-anak ini didasarkan pada pembelajaran teori Edward Thorndike dan juga B.F. Skinner. Pada dasarnya, teori-teori tersebut menjelaskan tingkah laku dalam pengertian stimulus dan juga respon dan pengkondisian operan. Kemudian ada 3 komponen utama lainnya di model behavioris yang dikenal sebagai instruksi langsung. Yang pertama ada jadwal penguatan, dibentuk setelah respon tertentu tercapai. Pada titik tertentu pelajar diberi ganjaran dari setiap jadwal tanggapan yang ia berikan. Pelajar mungkin dihargai untuk 2 tanggapan, namun untuk 4 tanggapan berikutnya pelajar tidak akan membutuhkan hadiah untuk memberikan respon. Kemudian yang kedua adalah pembentukan perilaku. Adalah dengan mengubah perilaku dengan mengontrol hukuman dan juga penghargaan. Jika seorang anak mengganggu kelompok lain, guru dapat memutuskan untuk mengubah perilaku anak tersebut dengan mengabaikan perilaku yang tidak sesuai atau menghargai perilaku yang lebih sesuai. Bahkan memanggil anak ketika dia mengganggu dapat bermanfaat bagi mereka, para anak yang pencari perhatian. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku dapat dipadamkan. Sebagaimana perilaku itu dapat didorong, perilaku juga dapat dipadamkan. Misalnya, seorang anak yang mengamuk untuk mendapatkan sesuatu yang telah disangkal, maka guru dapat mengabaikan perilaku anak tersebut sampai perilaku tersebut tidak ditunjukkan lagi atau tidak diperhatikan lagi. Nah, jika suatu perilaku tersebut tidak mengakibatkan anak untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, maka anak tersebut akan mencoba untuk berperilaku yang lainnya. Kemudian bagaimana anak belajar dalam pandangan behavioris? Dalam pandangan behavioris, seorang anak memperoleh pengetahuannya sebagai hasil pengulangan interaksinya dengan lingkungan. Konsekuensi dari interaksi, penghargaan, ataupun hukuman tersebut menentukan apakah interaksi tersebut akan diulang ataupun tidak. Pengajaran yang paling efektif menyajikan stimulus yang dipilih dengan cermat dan kemudian mengkontrol ganjaran ataupun hukuman yang terkait dengan respon anak dengan stimulus. Dalam model instruksi langsung, fokusnya adalah pada pencapaian tujuan akademik terutama dalam membaca, berhitung, maupun bahasa. Pelajaran ini disajikan sedemikian rupa, dirancang untuk anak-anak dan diurutkan dalam kelompok kecil dengan hati-hati. Dan pelajaran tersebut dirancang untuk memotivasi siswa supaya lebih tertarik terhadap pelajaran tersebut. Jika mereka tanggapannya benar, maka akan diberikan penghargaan. Namun jika belum benar, maka akan disuruh mengulangi pelajaran tersebut sampai jawabannya benar. Dan yang kemudian akan diberikan sebuah penghargaan. Misalnya saja, apabila anak tersebut memasuki sebuah ruangan dan kemudian lepas mantelnya atau menutup mantelnya tanpa harus disuruh,
maka guru tersebut akan memberikan token kepada anak tersebut atau sebuah penghargaan. Kemudian Beriter dan juga Angelman menjelaskan keunggulan dari metode mereka. Yang pertama yaitu langkah cepat, di mana dalam satu periode dibutuhkan sebanyak 500 tanggapan dari setiap anak. Yang kedua yaitu dengan mengurangi perilaku tugas yang tidak relevan, di mana guru hanya memfokuskan pada tugas yang dipelajari saja. Kemudian yang ketiga yaitu penekanan kuat pada tanggapan verbal. Yang keempat yaitu pada unit instruksional langkah kecil yang direncanakan dengan cermat dengan umpan balik yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu tuntunan pekerjaan yang berat, di mana anak dituntut untuk memperhatikan dan bekerja keras. Mereka dihargai karena berpikir, kinerja setengah hati ataupun ceroboh tidak ditoleransi. Baru-baru ini, Nesworth dan juga Bugge pada tahun 1993 telah meringkas prosedur guru dalam program behavioris ini. Yang pertama yaitu hadiahi perilaku yang konstruktif dan abaikan perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua, ajarkan keterampilan dalam lingkungan simulasi atau dalam situasi aktual di mana keterampilan itu dibutuhkan. Yang ketiga yaitu praktikkan apa yang Anda ajarkan karena anak akan meniru perilaku Anda sebagai seorang guru. Yang keempat yaitu pengajaran perilaku menurut definisi bersifat individual, maka harus disesuaikan dengan perkembangan setiap anak. Yang kelima yaitu pilih penghargaan yang sesuai dan memotivasi anak. Yang keenam, pembelajaran terjadi ketika anak berinteraksi dengan lingkungan, maka kita harus memaksimalkan interaksi. Kemudian yang ketujuh yaitu merencanakan generalisasi yang menggunakan metode pembentukan dan kontrol stimulus. Yang kedelapan yaitu pastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk mempraktikkan dan mengalami penguatan keterampilan secara berkala untuk mempertahankannya. Yang terakhir ada model konstruktivisit. Model ini didasarkan pada teori pembelajaran Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980 dan Lev Vygotsky tahun 1896 sampai 1934. Adapun poin-poin kesepakatan di antara program konstruktivisit. Yang pertama diambil dari karya Piaget adalah untuk mendorong perubahan struktural ke dalam penalaran anak ke arah pemikiran operasional. Yang kedua, semua menekankan pentingnya tindakan anak untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, ide-ide tradisi tumbuh kembang anak pada anak PAUD memungkinkan anak untuk aktif. Yang terakhir, dalam teori Piaget sendiri sebagai dasar praktik pendidikan. Bagaimana anak belajar konstruktivisit? Menurut Piaget, tidak semua ilmu diperoleh dengan cara yang sama. Beberapa jenis pengetahuan seperti konsep panas hanya bisa dipelajari melalui pengalaman dengan objek. Kami tidak belajar panas sampai kami terbakar. Dengan demikian, sifat-sifat objek tekstur, bentuk, fungsi, dan sebagainya dipelajari melalui mengalaminya. Bahasa dan kebiasaan sosial bagaimanapun tidak dapat dipelajari dari pengalaman tetapi hanya dari orang lain. Pengetahuan logika matematika yang mencakup apa yang kita ketahui tentang matematika, seri, klasifikasi, dan sebagainya hanya dapat diperoleh dengan berinteraksi secara mental dan fisik. Menurut Vygotsky, tahun 1978 menyadari bahwa anak-anak belajar banyak tentang lingkungan mereka dari manipulasi objek. Dia menyebut pembelajaran semacam ini spontan. Dia juga mengidentifikasi jenis pembelajaran lain yang biasanya kita anggap sebagai pembelajaran sekolah. Vygotsky percaya bahwa semua pembelajaran dimediasi oleh kelompok sosial. Jadi, jika berhitung penting dalam kelompok sosial, maka anak akan belajar berhitung. Contoh anak belajar dalam metode konstruktivisit. Misalnya, anak-anak yang sedang belajar tentang pohon dapat mengadopsi pohon dan mengunjunginya secara teratur untuk mencatat perubahan dari waktu ke waktu. Mereka dapat belajar untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan daun dari berbagai pohon dan berpartisipasi dalam eksperimen untuk menemukan fungsi daun. Anak-anak mungkin memeriksa cincin di tunggal pohon, menarik kesimpulan tentang pengamatan mereka, dan seterusnya.
Mereka juga mungkin menemukan buku tentang pohon di perpustakaan. Dengan kata lain, pengalaman kurikulum akan berfokus pada pembelajaran anak-anak bagaimana menemukan, menganalisis, dan mengidentifikasi informasi, tetapi fakta akan disajikan dalam prosesnya. Pengajaran dalam program konstruktivisit disediakan terutama untuk anak-anak dan kelompok kecil. Instruksi seluruh kelompok lebih jarang terjadi. Juga pengajaran jarang melibatkan guru yang memberikan informasi kepada siswa. Lebih sering guru telah mengatur sebuah pengalaman di mana untuk melibatkan siswa dan kemudian mengajukan pertanyaan kepada mereka saat mereka berpartisipasi dalam tugas. Memberi siswa jawaban bukanlah tujuan dalam program konstruktivisit. Sebenarnya, pertanyaan yang belum terjawab penting dalam hal minat berkelanjutan dan pembelajaran berkelanjutan. Demikianlah penjelasan sekaligus presentasi dari kelompok 12 mengenai model program PAUD yang terdiri dari 3 model program PAUD. Yang pertama yaitu ada model Montessori, yang kedua ada model behavioris, dan yang terakhir ada model konstruktivis. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan maupun kata yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kita semua adalah manusia biasa yang mempunyai banyak sekali kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.